Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-9 kali ini pembahasannya sudah bukan klasifikasi, tapi pembahasannya sekarang clustering, atau bahasa Indonesianya namanya pengelompokan. Gunanya clustering yaitu untuk mengelompokkan data, atau biasa dibilang sebagai unsupervised, atau juga biasa dibilang juga nggak punya kelas atau nggak punya target. Kalau kemarin kita belajar klasifikasi, gunanya adalah untuk memetakan data ke kelas apa. Kalau sekarang nggak ada kelasnya, malah tugasnya adalah data yang kita olah nanti dia termasuk kelas terbentuk dari data-data yang kita olah, akhirnya nanti jadi sebuah pengelompokan data. Data pertama terkelompok, data kedua terkelompok. Unsupervised atau tidak dapat kelas berarti nanti datanya nggak ada targetnya. Menurut jenis clustering ada dua, ada hierarki sama non hierarki. Kalau hierarki itu melihat dari satu data, kalau non hierarki kebalikannya. Khusus untuk mata pelajaran ini, mata pelajaran desain buatan, karena masih dasar, saya pilih algoritma yang paling sederhana, yaitu algoritmanya masuk dalam non hierarki, nama algoritmanya K-means. Perbedaan clustering sama klasifikasi biar jelas. Ini data yang saya tampilkan seperti ini, dia ada data klasifikasi. Datanya datanya terdapat dua kelompok, kayak kemarin biru sama merah. Misalkan ada data baru di sini, tugas kita adalah data yang baru ini, data testing ini, dia ke biru atau ke merah. Berbeda dengan klasifikasi, kalau clustering datanya sama semua, nggak ada warnanya. Saya kasih warna hitam semuanya dulu, warnanya semuanya hitam. Tugasnya nanti adalah, kalau misalkan ada dua kelompok atau tiga kelompok, maka berapa kelompok? Kelompok 1 datanya mana aja, kelompok 2 datanya mana aja, kelompok 3 datanya mana aja. Algoritma yang saya ajarkan kali ini yaitu algoritmanya K-means. Saya pilih K-means karena paling simpel dan berdasarkan jarak. Hampir sama dengan KNN. Kalau KNN kemarin dibuat klasifikasi, kalau K-means dibuat clustering. Jadi hampir mirip. K-nya di sini menunjukkan, kalau K kemarin di KNN menunjukkan berapa tetangga terdekat. Kalau K di sini, K-means-nya di sini menunjukkan berapa cluster yang ingin kita olah. Cara kerjanya, saya copy dulu datanya. Saya nggak punya data ini. Cara kerjanya dari clustering K-means, misalkan K-nya saya tentukan K-nya sama dengan 2 biar simple. Jadi cara kerjanya yang pertama, ada beberapa pendekatan. Saya pakai pendekatan yang saya anggap paling mudah. Jadi awalnya kita random dulu, karena terdapat dua cluster. Saya anggap cluster pertama biru dan cluster kedua merah. Di random dari data 1, 2, 3, 5, dari 10 data saya random. 4 data ini termasuk data yang pertama. Jadi dua kelompok hijau
hijau sama kelompok merah. Ada dua kelompok. Jadi cara kerja pertamanya adalah kita dari data ke 10 ini kita random kelasnya, karena dua ada, jadi datanya harus masuk ke kelas hijau atau ke kelas merah. Step keduanya setelah kita punya dua data dengan yang kita acak, kemudian dari dua data ini, dari satu kelompok yang hijau kita mencari rata-ratanya. Kenapa ini metodenya namanya k-means? Means-nya itu dari kata artinya rata-rata. Oke, rata-ratanya kalau kita jarak kayak kemarin ya, misalkan dua data ini sama ini, berarti rata-ratanya datanya ada di tengah di sini. Nanti kalau datanya 4 seperti ini, kita cari rata-ratanya. Dia datanya ada di mana? Kira-kira datanya ada di sini. Saya kasih warna saya kasih warnanya warna putih aja. Fill. Ini saya beri nomor 1. Kemudian yang merah kita juga sama, mencari rata-ratanya, mencari rata-rata dari kelompok yang merah. Kira-kira mungkin di sini, saya taruh di sini aja. Dengan di sini saya beri namanya, sudah ada namanya cluster 2, cluster 1 dan cluster 2. Jadi langkah awalnya di random dulu datanya, langkah selanjutnya mencari pusat clusternya. Jadi kita harus mencari pusat cluster dari setiap data. C1 ini untuk yang hijau, C2 untuk merah. Step selanjutnya kita kembali yang hitam dan dua data ini di sini. Ayo kita anggap di sini aja. Saya anggap di sini datanya. Saya anggap di sini datanya kembali warnanya hitam. Dia nggak punya kelas. Setelah kita random, kita punya cluster. Kemudian datanya kelasnya hilang lagi. Hanya terdapat dua cluster, C1 dan C2. Selanjutnya setelah datanya tercluster, step selanjutnya adalah mencari jarak dari setiap data. Oke, kita anggap data yang pertama di sini, paling ujung kiri. Kita cari jaraknya ini ke sini, C1, dan ini ke C2. Mana yang paling pendek, berarti dia termasuk cluster tersebut. Ingat, saya kasih warna ya. Yang ini tadi hijau, cluster kedua untuk merah.
Oke, berarti data yang pertama kalau dibandingkan C1 dan C2 berdasarkan jaraknya, maka data ini akan masuk warna hijau. Data ini akan masuk warna hijau. Data ini lebih dekat sini maka hijau. Data ini juga hijau, lebih dekat. Data ini hijau sama merah. Kalau visual di sini maka dia lebih dekat sama yang merah. Ini lebih dekat sama merah. Ini jelas merah. Ini jelas merah. 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 Kode double. Step yang di sini yaitu memetakan datanya ke kelas 1 atau kelas 2. Setelah seperti ini, klasternya kita copot dulu dari datanya. Ada yang double. Nah, tugas selanjutnya, step selanjutnya adalah mencari pusat klaster baru. Dari data 4 di sini, ternyata pusat klasternya kira-kira dengan rata-rata, dengan kita cari rata-rata, datanya di sini. Oh, yang merah di sini kira-kira pusat datanya, pusat klasternya, atau kerennya bilangnya pusat klaster adanya di sini. Step selanjutnya kembali lagi ke awal. Setelah kita punya pusat klaster, datanya kita bikin item lagi atau nggak punya kelas, kemudian kita cek ada nggak data yang berubah. Contohnya di sini. Saya anggap hitam semuanya. Ini saya anggap hitam. Dihitamkan dulu. Ini jelas ya, merah, jadi nggak saya kasih hitam. Yang ini pun dekat sama sini daripada bersama sini. Warnanya merah. Nah, yang ini data yang di sini lebih dekat ke warna merah. Nah, di sini saya geser sini sedikit. Saya anggap datanya, saya anggap ini sama ini lebih dekat yang hijau. Saya anggap lebih dekat yang hijau, saya sedikit sini. Saya anggap yang hijau. Yang tadi awalnya datanya merah, karena di sini lebih dekat sama hijau, maka ini dirubah jadi warnanya hijau. Makanya muter lagi, balik lagi. Kita tentuin pusat klaster baru lagi dari warna hijau. Oh, geser sekarang di sini. C2 sekarang juga geser. Gesernya nggak terlalu jauh di sini. Kemudian setelah seperti ini kita cek lagi apakah ada data yang berubah enggak. Setelah digeser, maka ini sama ini maka semakin jauh, ini semakin dekat. Kita cek, ini dekat sini, semuanya sudah dekat sama pusat klasternya. Kalau sudah tidak ada data yang berubah, klasternya, pusat klasternya di jarak yang sama, di posisi yang sama, maka programnya berhenti, selesai. Maka programnya selesai. Aku
algoritmanya selesai, maka kita akan dapat, oh ternyata data ini 1, 2, 3, 4 ini masuk ke pusat klaster yang pertama, ke klaster yang pertama dengan pusat klasternya tempatnya di sini. Oh, dari data yang selainnya berarti dia masuk ke klaster kedua dengan pusat klaster ada di sini. Jadi output datanya, output dari clustering ini terdapat dua output. Output yang pertama adalah data tercluster dan pusat klasternya. Algoritma yang pertama ada dua hal. Pertama, inisialisasi, saya kasih nomor aja, inisialisasi kelas awal secara random. Kemudian tentukan pusat cluster baru. Poin ketiga, setelah menentukan pusat cluster, tentukan kelas masing-masing data. Pusat cluster baru ini dengan min, ini dengan jarak, kita bisa pakai including kayak kemarin. Setelah menentukan kelas masing-masing data, kemudian kembali lagi tentuin pusat cluster lagi, kembali ke poin nomor 2 sampai titik cluster 3. Simple algoritmanya. Dari data K-nya 2, karena kalau K-nya 2 ada 2 warna, kalau K-nya 3 ada 3 warna, 3 kelompok. Setelah di random, tentuin pusat klasternya, terus dipetakan lagi berdasarkan jaraknya, ketemu pusat klaster baru, dipetakan lagi dari jaraknya ada yang berubah. Di sini pusat klasternya ketemu lagi. Kalau kita ulang-ulang terus karena nggak ada yang berubah, maka pusat klasternya akan tetap nggak mungkin berubah. Kalau sudah seperti itu, maka programnya harus berhenti. Contoh, kita pindah ke Excel. Terdapat 1, 2, 3 berapa data ini? 10 data. Ini data yang klasifikasi kemarin. Step pertama kita tentuin random 1, 2, 1, 2, saya anggap gini aja 1, 2, 1. Step selanjutnya setelah kita menentukan kelas X, Y, chartnya. Setelah kita menentukan kelasnya 1, maka kita harus mencari pusat cluster. Pusat
klaster 1, pusat klaster 2. Caranya mencari rata-rata. Satu kita kumpulin, kita cari rata-rata dari nilai X nya setiap fiturnya. Average dari ini, poin pertama dulu, klaster pertama. Pusat klaster match. Nilai X, nilai Y, nilai X, nilai Y. Yang tadi ini nilai X nya. Kemudian kita cari nilai Y nya, sama rumusnya kita mencari rata-rata, average dari data yang pertama dulu, kelas pertama. Ini kelas pertama, kita cari rata-ratanya. Berarti X nya 3, Y nya 3,8, di sini 6. Itu bisa kasarnya di sini awalnya. Untuk poin yang kedua, data yang kedua, kita cari kelas yang kedua. X. Average-nya lupa. 2. Y. Ke 6, hampir dekatan. Lagi kedua, average dulu. Ini. Ya, step selanjutnya kita cari kelas yang baru. Kita hitung jaraknya terhadap dua klaster ini, kelas 1 sama kelas 2. Kita pakai rumus jarak yang paling simpel, yaitu Manhattan. Absolute ini dikurangi sama klaster yang pertama dulu. Cara yang sama kita hitung ke kelas kedua. Cara yang sama kita pakai kelas kedua. Yang di sini diganti jadi di 7. Saya ulangi aja biar nggak bingung. Data ini absolut dulu. Data X yang pertama dikurangi dengan pusat klasternya X yang kedua ditambah data Y yang pertama dikurangi dengan data
pusat klaster yang kedua. Caranya 2 biar di drag cukup. Berarti yang tetap di sini B2 nya saya beri nilai absolut. Di sini absolut, yang ini juga absolut, yang sini juga absolut. Berarti dari data yang ini lebih kecil kelas 1, maka target barunya, kelas barunya, maka dia akan di kelas 1. Kita cari semua data. Kita bandingkan, dia masuk kelas 2, kelas 2, kelas 1, kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 2, dan kelas 1. Makanya kita ulangi lagi. Delete. Kita ulangi lagi langkahnya. Dicari nilai X nya, average, pusat cluster 1, 1, 1, 1, 1. Kita cari average juga dari cluster yang pertama, tapi yang Y, fitur yang Y. 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian dari cluster yang kedua, untuk Y yang kedua kita cari average-nya. Nggak, saya beri average. Dengan pusat cluster yang berbeda, kita cek lagi targetnya mana yang lebih kecil. Ada perubahan, ini masuk kedua, ini masuk kedua, ini masuk ke 1, benar, 1, 1, lebih kecil ini berubah, yang di sini tetap, yang di sini tetap. Selanjutnya kita cari lagi average-nya, kita cari pusat clusternya yang tadi hampir sama di tengah, sekarang 4,8 sama 6,8 di sini. Pusat yang keduanya 2,2 sama 5,2 di sini. Kalau ada perubahan, berarti tadi ada perubahan satu data, maka kita harus mencari pusat cluster yang baru. Pusat cluster yang pertama, untuk nilai X nya X1 dulu, sekarang yang kedua, yang X dulu. Kita cek lagi apakah ada perubahan. Ada perubahan di sini. Sekarang lebih kecil 1, lebih kecil 2, kelasnya 2. Berarti nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan, berarti ini masih 2, 2, 2,
di sini 1, benar 1, di sini lebih kecil 2, di sini lebih kecil 2, di sini 1, 2 dan 1. Ada perubahan 1, maka kita harus mencari cluster baru lagi. Kalau pakai Excel nggak bisa dinamis. Kalau kita bikin program, nanti program yang nyari sendiri. Itu 1. Kira-kira tadi sudah 3 kali perulangan. Ini yang keempat. Sorry, average 2, 2, 2. Average lagi. Dicek lagi, lebih kecil 2, lebih kecil 2, lebih kecil 2, lebih kecil 1, 1, 2, 2, 1, sama, karena sama nggak usah dirubah, 2, 1, karena sudah nggak ada yang berubah, algoritmanya berhenti, karena sudah nggak ada berubah, algoritmanya juga selesai. Maka kita dapat poin 45 di sini, datanya berubah masuk ke kelas kedua. 59 ke kelas pertama, 37 ke kelas kedua dengan pusat klasternya 4,5, I-nya 8, pusat klaster yang pertama. Pusat klaster yang kedua 2,8, kira-kira di sini 4,6 di sini. Jadi itu ada 2 klaster akhirnya. Ya, tugas kalian selanjutnya, dengan data yang sama coba bikin 3 buah klaster. Coba dibikin 3 buah klaster. Ya, sekian penjelasan dari saya. Moga-moga sudah paham dengan clustering. Harapan saya nanti ketika di pelajaran kecerdasan komputasional atau KK sama data mining lebih diperdalam lagi nanti sama dosen-dosen yang lain. Jadi saya di sini hanya mengantarkan kalian mengenalkan apa itu clustering. Oke, sekian, terima kasih.